Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi dakwah bihal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Enggang Dwi Lestari, yang kedua Rahmawati Ningsih, yang ketiga saya sendiri Fatur Dwi Anggoro, dan yang keempat Sabrina Cindy Aulia. Lanjut. Setiap muslim adalah dai. Kita adalah seorang muslim, karena itu pula kita disebut dai. Beban dakwah itu terpikul di pundak setiap muslim. Agama Islam tidak hanya berpusar dan berputar pada segelintir atau sekelompok orang. Sebab di dalam Islam tidak dikenal sistem kerahiban. Setiap muslim adalah dai, sebab setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini senada dengan penegasan Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, "Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan bagi manusia. Kalian menyuruh atau berbuat kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah." Dakwah menurut Syekh Ibnu Taimiyah adalah mengajak orang lain untuk beriman kepadanya dan ajaran yang dibawa oleh para rasulnya. Sedangkan dai adalah orang yang melaksanakan urusan dakwah dan memikul resikonya di dalam menyampaikan dakwah itu kepada manusia. Namun, hal yang mesti kita ingat dalam berdakwah, jangan melampaui otoritas kita sebagai dai. Dai juga manusia. Tugas kita hanya mengajak, bukan memberi petunjuk atau hidayah. Karena hidayah itu hak mutlak milik Allah SWT. Bekerja adalah dakwah. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu tugas yang mulia, yang akan membawa diri seseorang pada posisi terhormat, bernilai, baik di mata Allah SWT maupun di mata kaumnya. Oleh sebab itulah, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Orang yang bekerja akan mendapatkan pahala sebagaimana orang beribadah. Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya akan sendirinya hidup tentram dan damai dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam pandangan Allah SWT, seorang pekerja keras di jalan yang diridhoi Allah tentu lebih utama ketimbang orang yang hanya melakukan ibadah. Ketahuilah, sesungguhnya bekerja itu adalah ibadah. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah yang berbunyi, "Hai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. Kalau tidak, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan." Untuk mewujudkan bahwa kerja adalah ibadah, dibutuhkan 5 pilar, yaitu yang pertama tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang benar dengan segala kekhususannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan." Dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Kemudian yang kedua yaitu amanah, tuntutan iman yang harus dipegang teguh. Sabda Rasulullah SAW menegaskan tentang amanah yang artinya tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji. Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang ketiga yaitu ikhlas. Seseorang yang ikhlas akan menghadap kepada Allah dengan hatinya dan hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap perbuatan, langkah, kata-kata, dan doanya. Yang keempat yaitu suatu sikap adil,
yaitu suatu sikap yang bebas dari diskriminasi ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparsial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Yang terakhir yaitu istiqomah, yang artinya yaitu menempuh jalan atau agama yang lurus, yang benar dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu manajemen. Dakwah sudah mulai dijalankan dari ketika masa Rasulullah SAW yang memulai debut dakwanya secara sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan, dan dakwah masih dijalankan hingga saat ini. Seiring bergantinya zaman, maka lahirlah ilmu manajemen yang memiliki tujuan mengatur dan memimpin. Maka penggabungan dua ilmu ini lahirlah suatu ilmu positif yang sangat berguna bagi para dai. Ayat-ayat Al-Quran banyak menggambarkan tentang konsep-konsep manajemen, arti, unsur, prinsip, dan fungsi manajemen. Manajemen itu adalah seni melaksanakan atau mengatur, yang berasal dari kata tadbirun, masdar dari kata dabbaro, yudabiru yang artinya mengatur. Pada Quran Surat Yunus ayat 3 dan Quran Surat Yunus ayat 31 juga menjelaskan secara rinci tentang pengaturan yang merupakan arti dari manajemen tersebut. Mengatur atau memberi rezeki, menciptakan pendengaran dan penglihatan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, serta menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Hal itu menunjukkan bahwa Allah SWT adalah Khalik yang maha mengatur segalanya. Dalam manajemen, seseorang itu harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen, yaitu akuntabilitas atau tanggung jawab. Hal tersebut telah dijelaskan pada Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya tanggung jawab accountability dengan kejujuran pada setiap pegawai dalam suatu instansi. Selain itu, dalam Quran Surat As-Saff ayat 2 mengungkapkan tentang prinsip akuntabilitas. Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa bagaimana mungkin seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap suatu organisasi dapat mengawasi anggotanya sebelum ia mengawasi dirinya sendiri. Prinsip kedua yaitu prinsip kedisiplinan, digambarkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat An-Nisa ayat 103. Ayat tersebut dapat dimaknai tentang pentingnya rasa kedisiplinan dan kepatuhan kepada semua pegawai dalam suatu instansi untuk mencapai tujuan, untuk meraih tujuan ayatnya Allah SWT. Prinsip ketiga yaitu keadilan. Hal tersebut dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang menyatakan bahwa setiap melakukan sesuatu itu harus berlaku adil, baik menetapkan tentang hukum atau dalam rangka menegakkan kebenaran Allah SWT. Allah SWT melarang bagi orang yang menetapkan hukum itu berlaku zalim atau tidak adil karena rasa kebencian. Berbicara masalah manajemen tentunya tidak lepas dengan 4 komponen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Di mana planning adalah perencanaan, organizing itu pengorganisasian, actuating itu pelaksanaan, dan controlling itu pengawasan. Dan 4 komponen tersebut dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan uraikan satu persatu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur Dwi Anggoro. Planning, perencanaan, sebuah proses berdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang
optimal. Organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi. Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah. Yang terakhir, controlling, pengawasan. Pengawasan atau pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Ada 6 karakteristik atau ciri-ciri manajemen dalam Islam menurut Effendi. Yang pertama, manajemen berdasarkan akhlak yang luhur. Yang kedua, manajemen terbuka. Ketiga, manajemen yang demokratis. Keempat, manajemen berdasarkan ilmiah. Yang kelima, manajemen berdasarkan tolong-menolong. Yang terakhir, yang keenam, manajemen berdasarkan perdamaian. Jadi kesimpulan dari PPT kelompok kami adalah setiap muslim adalah dai, sebab setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tanamkanlah dalam diri kita masing-masing bahwa dakwah dapat kita lakukan. Masalah media dan level dakwah kita kembalikan pada kemampuan diri. Kerja adalah ibadah, merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Kita tidak mengartikan bahwa kerja itu adalah untuk dunia, sedangkan ibadah adalah soal akhirat. Untuk mewujudkan bahwa kerja adalah ibadah dibutuhkan 5 pilar, yaitu tauhid, amanah, ikhlas, adil, dan istiqomah. Seiring bergantinya zaman, maka lahirlah ilmu manajemen yang memiliki tujuan mengatur dan memimpin. Maka penggabungan dua ilmu ini lahirlah suatu ilmu positif yang sangat berguna bagi para dai. Sekian dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.